Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma rendang yang kaya akan rempah merayap keluar dari dapur, memenuhi setiap sudut rumah minimalis berlantai 2 itu. Hanum menyeka keringat di dahinya dengan ujung celemek. Sudah 3 jam ia berdiri di depan kompor, memastikan santannya pecah dengan sempurna dan dagingnya empuk hingga serat terkecil. Ini adalah masakan kesukaan almarhumah Ibu Maya. Setidaknya itu yang dikatakan Aris padanya. Hanum menatap piring dengan tangan sedikit gemetar. Ia ingin hari ini sempurna. Sudah 3 bulan ia menikah dengan Aris, dan selama itu pula, ia merasa seperti bayangan yang mencoba masuk ke dalam bingkai foto yang sudah lengkap. Maya, putri tirinya yang berusia 10 tahun, adalah satu-satunya tembok besar yang belum bisa ia runtuhkan. Maya, sayang, makan malam sudah siap. Seru Hanum dengan nada riang yang sedikit dipaksakan. Langkah kaki kecil terdengar menuruni tangga. Maya muncul dengan kaos kebesaran dan wajah yang tertunduk. Rambutnya yang hitam panjang menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Tanpa sepatah kata pun, bocah itu duduk di kursi kayu yang berat. Matanya tertuju pada piring kosong di depannya. Tak lama kemudian, Aris datang. Pria itu tampak gagah dengan kemeja kerjanya yang masih rapi. Ia memberikan kecupan ringan di kening Hanum sebelum duduk di kepala meja. Wah, baunya luar biasa, sayang, puji Aris dengan senyum lebar. Kau benar-benar istri idaman. Maya, lihat ini, ibu sudah bersusah payah memasak rendang untukmu. Ini kesukaanmu, kan? Maya tidak menjawab. Ia perlahan mengambil sendok. Tangannya tampak sedikit gemetar. Hanum menyendokkan nasi hangat dan sepotong daging rendang yang coklat pekat ke piring Maya. Cobalah, Maya. Ibu menggunakan resep khusus. Semoga rasanya mirip dengan yang biasa kau makan, kata Hanum lembut. Matanya penuh harap. Namun, pemandangan yang sama kembali terulang. Maya hanya menusuk-nusuk daging itu dengan garpu. Ia membolak-balikan nasi hingga butirannya tercerai-berai di piring, seolah sedang mencari sesuatu yang berbahaya di balik bumbu rendang tersebut. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Hanya suara denting sendok Aris yang membentur piring porselen yang terdengar. Maya, suara Aris merendah, memberi peringatan. Makan. Jangan tidak sopan pada ibumu. Maya tersentak. Bahunya menegang. Ia menyuap sedikit nasi putih, hanya nasinya saja, ke dalam mulutnya. Lalu mengunyahnya dengan ekspresi seolah ia sedang menelan duri. Matanya yang besar dan hitam mulai berkaca-kaca. Namun ia tidak menatap Hanum. Ia justru menatap ayahnya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara ketakutan dan permohonan. Aku tidak lapar. Ayah, bisik Maya lirih. Kau selalu bilang begitu setiap malam. Aris meletakkan sendoknya dengan dentingan keras yang membuat Hanum terlonjak. Hanum sudah bangun pagi-pagi, pergi ke pasar, dan memasak untuk kita. Apa begini caramu berterima kasih? Kau ingin menjadi anak nakal? Bukan begitu, Mas. Hanum mencoba menengahi. Tangannya menyentuh lengan Aris. Mungkin Maya memang sedang tidak enak badan. Jangan dipaksa. Aris menghela napas panjang. Wajahnya yang tadi keras tiba-tiba melunak. Ia menggenggam tangan Hanum dan mengelusnya dengan ibu jari. Kau terlalu baik, Hanum. Itulah kenapa aku mencintaimu. Tapi anak ini butuh disiplin. Dia harus belajar menghargaimu sebagai ibunya. Hanum hanya bisa tersenyum getir. Ia memandang piring Maya yang masih penuh. Hatinya perih. Ia merasa setiap butir nasi yang ditolak Maya adalah bentuk penolakan terhadap kehadirannya di rumah ini. Apakah ia begitu buruk di mata Maya? Ataukah duka atas kepergian ibu kandungnya masih begitu dalam sehingga makanan selezat apapun akan terasa hambar? Maafkan aku, Ibu, kata Maya tiba-tiba. Suaranya sangat kecil, hampir tenggelam oleh suara detak jam dinding. Sebelum Hanum sempat menjawab, Maya bangkit dari kursi, meninggalkan piringnya yang masih utuh, dan berlari menuju kamarnya di lantai atas. Suara pintu yang tertutup rapat bergema di ruang makan yang mendadak terasa dingin. Biarkan saja dia, ujar Aris tenang, kembali menyuap rendangnya seolah tidak terjadi apa-apa.
Nanti juga dia lapar sendiri. Masakanmu benar-benar enak. Hanum, jangan biarkan sikap kekanak-kanakannya membuatmu sedih. Hanum mencoba mengangguk, tapi seleranya sudah hilang. Ia memandangi kursi kosong tempat Maya duduk tadi. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bukan sekadar penolakan seorang anak tiri, tapi ada aura kecemasan yang terpancar dari gerak-gerik Maya. Mengapa anak itu tampak begitu tertekan? Mengapa dia lebih memilih membiarkan perutnya keroncongan daripada menyentuh masakan yang dibuat dengan penuh kasih sayang? Malam itu, setelah Aris terlelap dengan dengkuran halusnya, Hanum berjalan ke dapur untuk minum. Ia melewati kamar Maya dan berhenti sejenak. Dari balik celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Maya. Gadis kecil itu sedang duduk di lantai di pojok kamar, mengunyah biskuit kering yang tampaknya sudah lama ia simpan di bawah tempat tidur. Maya makan dengan lahap, namun air mata mengalir di pipinya. Ia tidak terlihat seperti anak yang manja atau pemilih makanan. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang bertahan hidup. Hanum ingin masuk, ingin memeluknya, dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ia teringat kata-kata Aris tentang disiplin. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Dengan hati yang berat, Hanum kembali ke kamarnya, tidak menyadari bahwa di balik kegelapan koridor, ada sepasang mata lain yang mengawasi gerak-geriknya dengan dingin. Ketidaktahuan Hanum adalah awal dari segalanya. Ia masih percaya bahwa masalahnya hanyalah soal penerimaan, tanpa menyadari bahwa setiap piring yang ditolak Maya adalah sebuah pesan peringatan yang bisu. Pagi di kediaman Aris dan Hanum biasanya dimulai dengan harmoni yang tampak sempurna. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar di ruang tengah, memantulkan cahaya pada perabotan kayu jati yang mengkilap. Hanum, dengan rambut yang diikat rapi, sudah sibuk di dapur sejak pukul 5 pagi. Hari ini ia membuat nasi uduk dengan aroma serai dan pandan yang semerbak, lengkap dengan irisan telur dadar, tempe kering, dan sambal kacang yang gurih. Di meja makan, Aris sudah duduk rapi dengan kemeja kerjanya. Ia tampak seperti prototipe suami ideal, tampan, mapan, dan selalu bertutur kata lembut. Saat Hanum menyajikan kopi hitam tanpa gula kesukaannya, Aris meraih jemari Hanum dan mengecupnya dengan hangat. "Terima kasih, sayang. Wangi masakanmu selalu berhasil membuatku bersemangat mencari nafkah," ujar Aris dengan suara bariton yang menenangkan. Hanum tersenyum, meski ada sedikit awan mendung di matanya. Pikirannya masih tertuju pada kejadian semalam, tentang Maya yang menangis sambil mengunyah biskuit kering di pojok kamar. "Mas," panggil Hanum ragu-ragu sambil duduk di samping suaminya. "Apa mungkin kita perlu membawa Maya ke psikolog anak? Aku khawatir dengan pola makannya. Dia hampir tidak menyentuh nasi sama sekali. Aku takut dia kekurangan gizi." Gerakan tangan Aris yang hendak menyuap nasi uduk terhenti di udara. Sedetik kemudian, ia melanjutkan gerakannya dengan sangat tenang. Namun Hanum menyadari ada perubahan atmosfer di ruangan itu. Senyum Aris tidak hilang, tapi matanya terlihat lebih tajam. "Hanum, sayang." Aris meletakkan sendoknya perlahan. "Maya itu hanya sedang memanipulasimu. Dia tahu kau sangat ingin menjadi ibu yang baik, jadi dia menggunakan makanan sebagai senjatanya untuk membuatmu merasa bersalah. Itu bentuk pemberontakan pasif. Jika kita membawanya ke psikolog, dia akan merasa menang karena berhasil menarik perhatian kita dengan cara yang salah. Tapi Mas, dia menangis semalam. Dia menangis karena dia tahu dia sedang bersikap buruk," potong Aris dengan tegas namun tetap lembut. "Percayalah padaku. Aku mengenalnya sejak lahir. Ibu kandungnya dulu juga terlalu memanjakannya. Itulah kenapa dia jadi sedikit sulit diatur. Kau hanya perlu terus konsisten. Suatu saat, rasa laparnya akan mengalahkan egonya, dan dia akan memakan masakanmu dengan lahap." Hanum terdiam. Logika Aris terdengar masuk akal. Namun nuraninya sebagai perempuan merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, Maya turun dari tangga. Ia sudah memakai seragam sekolahnya yang rapi. Wajahnya datar, hampir tanpa emosi. "Duduk, Maya," perintah Aris. Maya duduk di kursi yang sama seperti semalam. Hanum menyodorkan piring berisi nasi uduk,
Namun sebelum piring itu sampai ke depan Maya, Aris mengambil alih piring tersebut. "Hari ini, ayah yang akan menyuapimu, agar ayah tahu kau benar-benar makan," kata Aris. Hanum melihat tubuh Maya menegang seketika. Kedua tangan kecilnya mencengkeram pinggiran rok seragamnya. Saat Aris mengarahkan sendok berisi nasi dan telur ke mulut Maya, anak itu menutup rapat bibirnya. "Maya, jangan buat ayah malu di depan ibu," bisik Aris. Suaranya masih tenang, namun urat di lehernya tampak menonjol. Dengan mata berkaca-kaca, Maya akhirnya membuka mulutnya. Ia menelan suapan itu dengan susah payah, seolah-olah ia sedang dipaksa menelan kerikil tajam. Hanum merasa dadanya sesak melihat pemandangan itu. Mengapa sarapan yang seharusnya menyenangkan terasa seperti sesi interogasi yang menyiksa? Setelah Aris berangkat kerja dan Maya pergi ke sekolah dengan bus jemputan, Hanum duduk sendirian di meja makan yang kini berantakan. Ia memandangi piring bekas Maya. Ada sesuatu yang aneh. Ia teringat bagaimana Aris selalu bersikeras untuk membantu di dapur jika ia sedang menyiapkan bumbu. Aris sering berkata, "Sayang, biarkan aku yang menghaluskan bumbunya, tanganku lebih kuat." Atau, "Aku tambahkan rahasia penyedap dari resep ibuku, ya." Awalnya, Hanum menganggap itu adalah bentuk kasih sayang dan kerjasama dalam rumah tangga. Namun, pagi ini, rasa ingin tahunya terusik. Ia berjalan ke arah dapur, menuju lemari bumbu tempat Aris sering menghabiskan waktu sendirian sebelum makan malam atau sarapan disiapkan. Hanum memeriksa satu persatu botol bumbu. Garam, gula, merica, kaldu jamur, semuanya tampak normal. Namun, saat ia merogoh bagian paling belakang lemari, di balik deretan kaleng susu yang sudah kedaluarsa, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Jantung Hanum berdegup kencang. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa botol kecil tanpa label yang berisi cairan bening dan sebuah jarum suntik kecil yang masih terbungkus plastik. "Apa ini?" gumamnya pada diri sendiri. Apakah Aris mengonsumsi obat-obatan tertentu yang disembunyikan darinya? Ataukah ini ada hubungannya dengan hobi Aris yang menyukai tanaman eksotis yang butuh nutrisi cair? Hanum mencoba menepis pikiran buruknya. Aris adalah pria yang sangat menjaga kesehatan. Bahkan ia tidak merokok dan sangat rajin berolahraga. Pukul 2 siang, Maya pulang sekolah. Biasanya, Maya akan langsung mengunci diri di kamar. Namun kali ini, Hanum mencoba cara lain. Ia tidak memasak. Ia sengaja memesan makanan dari luar. Sebuah paket ayam goreng dari restoran cepat saji terkenal yang biasanya sangat disukai anak-anak. "Maya, ibu tidak masak hari ini. Ibu pesan ayam goreng. Makanlah selagi panas," kata Hanum sambil meletakkan kotak makanan itu di meja belajar Maya. Maya menatap kotak itu dengan ragu. "Ibu tidak memasukkannya ke piring?" "Tidak, makan saja langsung dari kotaknya," jawab Hanum. Hanum memperhatikan dari balik pintu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Maya makan dengan sangat lahap. Tidak ada rasa takut, tidak ada gerakan ragu. Maya menghabiskan ayam itu hingga tulang-tulangnya bersih. Kejanggalan ini menghantam Hanum seperti palu godam. Maya bukan tidak mau makan masakan Hanum. Maya tidak mau makan apapun yang telah melewati dapur rumah ini atau apapun yang disentuh oleh peralatan makan mereka. Sore itu, saat Hanum sedang menyirami tanaman di taman belakang, ia melihat Aris baru saja pulang lebih awal. Aris tidak menyadari keberadaan Hanum karena terhalang rimbunnya pohon Kamboja. Hanum melihat Aris berjalan menuju dapur dengan langkah terburu-buru. Melalui jendela dapur yang sedikit terbuka, Hanum mengintip. Ia melihat suaminya mengeluarkan botol kecil tanpa label yang tadi ia temukan di lemari bumbu. Dengan gerakan yang sangat terlatih, Aris meneteskan beberapa tetes cairan bening itu ke dalam wadah tempat Hanum biasa menyimpan minyak goreng dan botol kecap. Tangan Hanum gemetar hebat hingga selang air yang dipegangnya terlepas, membasahi kakinya. Ia membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Siapa sebenarnya pria yang ia nikahi ini? Mengapa ia memasukkan sesuatu ke dalam bahan makanan mereka? Dan yang lebih mengerikan, jika Maya tahu tentang hal ini, mengapa ia tidak mengatakannya pada Hanum? Malam itu, Aris mengumumkan kabar penting saat mereka sedang duduk di ruang keluarga.
Sayang, besok aku harus keluar kota ke Surabaya selama 3 hari. Ada tender besar yang harus aku urus, kata Aris sambil membelai rambut Hanum. Aku sebenarnya berat meninggalkanmu dan Maya. Apalagi Maya sedang dalam masa sulit seperti ini. Bisakah kau berjanji padaku untuk tetap menjaganya dengan baik? Pastikan dia makan dengan benar. Hanum berusaha sekuat tenaga untuk bersikap normal. Ia memaksakan sebuah senyuman, meski di dalam hatinya badai sedang berkecamuk. Tentu, Mas. Jangan khawatirkan kami. Fokuslah pada pekerjaanmu, jawab Hanum. Suaranya sedikit bergetar namun ia berharap Aris tidak menyadarinya. Aris tersenyum puas. Ia mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Hanum. Ingat, Hanum, gunakan bumbu-bumbu yang sudah kusiapkan. Itu kunci agar masakanmu punya rasa yang khas. Bisikan itu terdengar seperti ancaman yang dibungkus dengan nada romantis. Hanum merasa bulu kuduknya berdiri. Ia memandang ke arah tangga, di mana ia bisa melihat bayangan kecil Maya yang sedang berdiri di kegelapan, memperhatikan mereka. Mata mereka bertemu sejenak. Dalam tatapan Maya yang singkat itu, Hanum tidak lagi melihat kebencian. Ia melihat peringatan. Ia melihat ketakutan yang mendalam. Dan ia melihat sebuah rahasia besar yang siap meledak begitu pintu rumah itu tertutup di belakang punggung Aris besok pagi. Keberangkatan Aris ke Surabaya dimulai dengan kesibukan yang tampak normal di pagi buta. Hanum menyiapkan koper suaminya dengan gerakan yang mekanis, seolah-olah jiwanya sedang menonton tubuhnya sendiri dari kejauhan. Setiap kali tangan Aris menyentuh bahunya atau mengecup pipinya sebagai tanda pamit, Hanum merasakan sensasi dingin yang merambat di tulang belakangnya. Pria yang selama ini ia puja sebagai pelindung, kini tampak seperti orang asing yang sangat berbahaya. Aku pergi dulu, sayang. Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Ujar Aris sambil memasukkan tas kerjanya ke dalam bagasi taksi. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jawab Hanum sesingkat mungkin. Aris sempat menoleh ke arah jendela lantai 2, tempat kamar Maya berada. Dan pastikan Maya menghabiskan makanannya. Jangan biarkan dia membangkang lagi. Setelah mobil taksi itu menghilang di tikungan kompleks, Hanum tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di teras, menghirup udara pagi yang terasa berat. Dunianya baru saja bergeser 180 derajat. Rumah yang tadinya ia anggap sebagai surga kecil, kini terasa seperti sangkar berlapis emas dengan jebakan yang tak terlihat. Hanum masuk ke dalam dan langsung menuju dapur. Ia menatap botol minyak goreng, botol kecap, dan wadah garam yang kemarin sempat disentuh oleh Aris. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mengambil sebuah kantong plastik besar. Tanpa ragu, ia membuang semua bahan makanan yang sudah terbuka ke dalam plastik tersebut. Bahkan beras yang baru dibelinya minggu lalu. Ia tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Saat ia sedang membersihkan rak dapur dengan cairan disinfektan, ia mendengar suara langkah kaki di tangga. Maya berdiri di sana, mengenakan piyama lusuhnya, mengamati Hanum dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ibu sedang apa? Tanya Maya lirih. Hanum menoleh, lalu tersenyum tipis. Kali ini senyumnya tulus, bukan paksaan untuk menyenangkan Aris. Ibu sedang membersihkan dapur. Maya. Ibu pikir, mungkin kita butuh bahan makanan yang baru. Semuanya. Maya terdiam, matanya beralih ke kantong plastik berisi bahan-bahan yang dibuang Hanum. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ada kilatan pemahaman di mata bocah itu. Namun, ia segera menunduk kembali. Aku mau berangkat sekolah, kata Maya singkat. Tunggu, Maya. Hanum menghampirinya. Hari ini, Ibu tidak akan membawakanmu bekal dari rumah. Ini uang, belilah makanan di kantin sekolah. Apapun yang kau inginkan, asalkan itu dimasak di sana. Mengerti? Maya mendongak, matanya membelalak kaget. Ia menatap uang di tangan Hanum, lalu menatap wajah ibu tirinya dengan saksama. Seolah-olah ia sedang mencari tahu apakah ini jebakan lain dari ayahnya atau sebuah tawaran gencatan senjata. Tanpa suara, Maya mengambil uang itu dan mengangguk pelan sebelum berlari menuju bus jemputannya. Sepeninggal Maya,
Hanum memulai penyelidikannya sendiri. Ia ingat bagaimana Maya sering membuang makanannya ke tanaman atau tempat sampah saat Aris tidak melihat. Hanum berjalan ke taman belakang, menuju deretan tanaman hias aglaonema yang dulu sangat subur, warisan dari mendiang istri pertama Aris. Hanum berjongkok dan memperhatikan tanah di pot-pot tersebut. Benar saja. Di balik dedaunan yang rimbun, ia menemukan tumpukan nasi yang sudah mengering dan sisa-sisa lauk yang membusuk. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Tanaman di pot yang paling sering menjadi tempat Maya membuang makanan justru terlihat layu dan menguning, sangat kontras dengan tanaman lainnya. Bahkan tanaman pun tidak kuat menahan apa yang ada di dalam makanan itu. Pikir Hanum ngeri. Hanum kemudian masuk ke kamar kerja Aris, ruangan yang biasanya dilarang untuk ia masuki dengan alasan takut dokumen penting berantakan. Kuncinya selalu dibawa Aris, tapi Hanum tahu Aris memiliki kunci cadangan yang disembunyikan di dalam vas bunga di lorong atas. Dengan jantung berdegup kencang, Hanum membuka pintu kamar kerja itu. Bau maskulin yang tajam menyambutnya. Ia mulai menggeledah laci meja kerja satu persatu. Isinya kebanyakan adalah laporan keuangan dan berkas proyek. Namun, di laci paling bawah yang terkunci, Hanum menemukan sesuatu yang aneh. Ia menggunakan penggaris besi untuk mencongkel laci tersebut dengan paksa. Di dalamnya terdapat sebuah map berwarna coklat tanpa nama. Saat dibukanya, Hanum menemukan beberapa lembar polis asuransi jiwa. Ada 3 nama di sana. Istri pertama Aris, Alm, Sari, Maya, dan Hanum. Hanum membaca detail polis miliknya sendiri. Nilainya fantastis. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah klausul tambahan yang menyatakan bahwa asuransi akan cair jika kematian disebabkan oleh penyakit komplikasi atau kegagalan organ yang tidak terduga. Di bawah tumpukan polis itu, terdapat sebuah jurnal medis kecil. Hanum membukanya dan menemukan catatan tangan Aris yang sangat rapi. Isinya bukan tentang pekerjaan, melainkan catatan dosis. Tanggal 12 Mei. Dosis ditingkatkan 0,5 ml. Subjek mengeluh pusing dan mual. Sesuai target. Tanggal 14 Juni. Pengenceran dilakukan pada media cair, kecap. Efek samping minimal. Akumulasi jangka panjang optimal. Hanum menutup jurnal itu dengan kasar. Ia merasa ingin muntah. Subjek. Yang dimaksud Aris kemungkinan besar adalah istri pertamanya, Sari. Dan sekarang, Hanum adalah target berikutnya. Hanum tersadar akan satu hal. Mengapa Maya juga masuk dalam daftar asuransi itu? Apakah Aris juga merencanakan hal yang sama pada putri kandungnya sendiri? Tiba-tiba, telepon rumah berdering, memecah kesunyian yang mencekam. Hanum tersentak dan hampir menjatuhkan jurnal itu. Ia bergegas keluar, mengunci kembali pintu kamar kerja, dan mengangkat telepon di ruang tengah. Halo? Suara Hanum bergetar. Sayang, ini aku. Suara Aris terdengar di seberang sana. Aku baru sampai di hotel. Bagaimana keadaan di rumah? Maya makan siangnya. Hanum mencoba mengatur napasnya. Oh iya, Mas. Maya baru saja pulang. Dia sedang makan di kamarnya sekarang. Bagus. Pastikan dia menghabiskannya. Hanum. Aku tidak ingin pulang dan menemukan dia masih sekurus lidi. Dan kau sendiri, jangan lupa makan. Aku sudah menyiapkan bumbu khusus di lemari bawah untuk makan malammu, kan? Iya, Mas. Aku ingat, jawab Hanum. Matanya menatap kantong sampah yang berisi semua bumbu itu. Baiklah, aku ada rapat sebentar lagi. Aku mencintaimu, Hanum. Aku juga mencintaimu. Ucap Hanum dusta, yang terasa seperti racun di lidahnya sendiri. Setelah menutup telepon, Hanum jatuh terduduk di lantai dapur. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam. Ia harus tahu seberapa jauh Maya mengetahui hal ini. Mengapa Maya tidak pernah bicara? Apakah dia diancam? Sore harinya, saat Maya pulang sekolah, suasana rumah terasa berbeda. Hanum tidak lagi mencoba bersikap seperti ibu tiri yang sempurna, yang cerewet soal makanan. Ia duduk di meja makan. Hanya ada 2 gelas air putih dan sebuah kotak pizza yang baru saja ia beli dari toko yang letaknya jauh dari rumah mereka.
Maya masuk ke dapur, melihat kotak pizza itu, lalu menatap Hanum. Ini bukan masakan rumah. Maya, ibu beli ini dari tempat yang tidak diketahui ayah. Dan ibu sudah membuang semua isi dapur kita, kata Hanum dengan suara rendah namun tegas. Maya terpaku di tempatnya. Matanya yang biasanya redup tiba-tiba membelalak lebar. Ia melihat ke arah tempat sampah, lalu kembali ke arah Hanum. Untuk pertama kalinya, Maya tidak lari. Ia mendekat, duduk di kursi di depan Hanum, dan mengambil sepotong pizza. Mereka makan dalam keheningan. Namun kali ini bukan keheningan yang dingin. Ada sebuah kesepakatan bisu yang mulai terjalin. Maya, panggil Hanum lembut. Ibu tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ibu menemukan jurnal ayah. Tangan Maya yang memegang pizza berhenti di udara. Wajahnya yang pucat menjadi semakin putih. Ia meletakkan pizza itu kembali ke kotak. Ibu sudah melihatnya, bisik Maya. Suaranya serak, seolah sudah bertahun-tahun ia tidak menggunakannya untuk berbicara serius. Iya, ibu tahu tentang botol-botol itu. Dan ibu tahu kenapa kau tidak mau makan. Hanum meraih tangan Maya yang dingin. Kenapa kau tidak memberitahu ibu dari awal, nak? Maya menatap pintu dapur, memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Meski mereka tahu Aris berada ratusan kilometer jauhnya. Ketakutan itu rupanya sudah mendarah daging. Ayah bilang, kalau aku bicara, ibu akan pergi meninggalkan aku seperti Ibu Sari. Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Ayah bilang Ibu Sari meninggal karena dia tidak mau makan masakan ibu sendiri. Tapi aku tahu. Aku melihat ayah memasukkan sesuatu ke dalam obat Ibu Sari sebelum dia meninggal. Hanum merasa dunianya runtuh. Ternyata penderitaan Maya jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Anak ini telah memikul rahasia pembunuhan ibunya sendirian selama bertahun-tahun, sambil melihat ayahnya mencoba melakukan hal yang sama pada ibu tirinya. Besok, kata Hanum dengan tekad bulat, kita akan pergi dari sini. Namun Maya menggeleng dengan cepat. Tidak bisa, Ibu. Ayah memasang kamera kecil di banyak tempat. Dia mengawasi kita dari ponselnya. Kalau kita pergi sekarang, dia akan tahu. Hanum tersentak. Ia segera melihat sekeliling, mencari benda-benda aneh di sudut ruangan yang selama ini luput dari perhatiannya. Benar saja, di balik jam dinding tua dan di sela-sela hiasan rak buku, ada titik merah kecil yang hampir tak terlihat. Mereka terjebak. Dan Aris akan segera menyadari bahwa subjeknya mulai menyadari sesuatu. Malam itu, setelah pengakuan Maya yang memilukan, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Hanum berusaha bersikap senormal mungkin di depan kamera-kamera kecil yang kini terasa seperti mata iblis yang menempel di dinding. Ia sengaja duduk di ruang tengah, membaca buku, sementara Maya berpura-pura mengerjakan tugas sekolah. Namun, di balik sampul buku itu, otak Hanum bekerja dengan kecepatan penuh. Ia menyadari bahwa setiap gerakannya sedang dipantau. Aris bukan hanya seorang manipulator. Ia adalah seorang pengintai yang sangat teliti. Pagi harinya, jadwal keberangkatan Aris keluar kota yang sesungguhnya tiba. Meskipun Aris sudah berangkat sejak subuh menggunakan taksi ke bandara, Hanum tahu bahwa pria itu tidak benar-benar pergi. Selama ponsel Aris masih terhubung dengan aplikasi pengintai di rumah ini, Aris tetap ada di sana, mengawasi setiap jengkal ruang tamu, dapur, dan lorong. Hanum menyiapkan sarapan. Kali ini, ia sengaja menggunakan bahan-bahan yang ia beli kemarin sore, bahan yang ia sembunyikan di dalam tas belanja kain yang ia letakkan di gudang bawah tangga, tempat yang ia asumsikan tidak memiliki kamera karena kegelapannya. Di depan kamera dapur, ia berpura-pura mengambil minyak dari botol yang sudah diracuni Aris, padahal ia hanya melakukan gerakan teatrikal. Tangan kirinya menutupi sudut pandang kamera sementara tangan kanannya menuangkan minyak sehat dari botol kecil yang ia selipkan di lengan bajunya. Pukul 10 pagi, ponsel Hanum bergetar. Sebuah panggilan video dari Aris. Hanum menarik napas panjang, menenangkan debar jantungnya, lalu mengangkatnya dengan senyum manis. Halo. Sayang, sudah sampai di hotel? Tanya Hanum. Suaranya terdengar ceria, hampir terlalu ceria. Sudah, sayang.
Aku baru saja selesai check-in. Wajah Aris muncul di layar, tampak segar dan tenang. Tadi aku sempat lihat lewat CCTV. Kau rajin sekali membersihkan dapur pagi-pagi. Tapi, aku lihat kau membuang banyak barang ke kantong plastik besar semalam. Ada apa? Darah Hanum berdesir. Aris benar-benar melihatnya. Ia harus mencari alasan yang logis. Oh, itu maaf ya, Mas. Semalam aku melihat ada beberapa kecoak di lemari bumbu. Aku jadi merasa jijik dan takut bumbu-bumbunya sudah tercemar. Jadi aku buang semua dan rencananya sore ini aku mau beli yang baru. Aku tidak mau Maya sakit karena makanan yang tidak higienis. Aris terdiam sejenak. Matanya menyipit. Seolah sedang menganalisis apakah Hanum sedang berbohong. Detik-detik keheningan itu terasa seperti keabadian bagi Hanum. Begitu ya? Baguslah kalau kau peduli pada kebersihan, ujar Aris akhirnya. Senyumnya kembali terkembang. Tapi jangan lupa, pakai bumbu yang biasa ya. Aku sudah memesankan belanjaan online untukmu. Mungkin sebentar lagi sampai. Ada bumbu racikan khusus yang aku minta mereka kirimkan. Jangan pakai yang lain, oke? Aku ingin istriku tetap sehat. Tentu, Mas. Terima kasih perhatiannya, jawab Hanum. Setelah menutup telepon, Hanum merasa lututnya lemas. Aris bertindak cepat. Dia tidak membiarkan Hanum membeli bahan makanan sendiri. Dia mengirimkan racun, baru langsung ke pintu rumahnya. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Seorang kurir mengantarkan satu kardus besar bahan makanan. Hanum membawanya ke dapur dan membongkarnya. Di antara sayuran dan daging, ada satu toples kecil berisi bumbu halus berwarna kemerahan. Di labelnya tertulis, bumbu rahasia, gunakan segera. Hanum menatap toples itu dengan kebencian mendalam. Ia menoleh ke arah kamera kecil yang tersembunyi di balik bingkai foto di atas lemari es. Ia tahu Aris mungkin sedang menonton. Dengan gerakan yang sangat meyakinkan, Hanum mengambil toples itu, mencium aromanya, dan mengangguk seolah-olah ia sangat menyukainya. Namun, saat Maya pulang sekolah, Hanum sudah menyiapkan rencana lain. Ia menarik Maya ke area titik buta, sebuah sudut sempit di bawah tangga yang tertutup lemari sepatu besar. Di sana, cahaya sangat minim, dan kamera di lorong tidak bisa menangkap apa yang mereka bicarakan jika mereka berbisik. Maya, dengarkan ibu, bisik Hanum. Suaranya hampir tidak terdengar. Ayahmu mengawasi kita lewat kamera. Kita tidak bisa lari sekarang tanpa membuat dia curiga. Jika dia tahu kita sadar, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih drastis dari jauh. Maya gemetar. Air matanya mulai menggenang. Lalu kita harus bagaimana? Bu, apa kita akan terus makan racun itu? Tidak. Ibu akan berpura-pura memasaknya. Tapi kita tidak akan memakannya. Kita akan berpura-pura sakit secara bertahap. Ibu butuh waktu untuk mengumpulkan bukti dari kamar kerjanya lagi. Ibu butuh kunci cadangan itu tanpa terlihat oleh kamera. Maya mengangguk pelan. Kunci itu. Ayah selalu menaruhnya di dalam vas bunga. Tapi dia baru saja memindahkannya. Bu, semalam aku melihatnya menaruh kunci itu di dalam jam tangan lamanya yang rusak di laci meja ruang tamu. Hanum tertegun. Aris benar-benar paranoid. Pria itu terus memindahkan barang-barangnya. Bagus. Maya, kau sangat membantu. Hanum mengelus rambut Maya. Sekarang, kita harus melakukan sebuah pertunjukan. Ibu akan memasak bumbu dari ayah ini. Lalu kita akan duduk di meja makan. Kita akan berpura-pura makan. Tapi kau harus menyembunyikan makanan itu di dalam tisu atau saku celanamu yang lebar. Bisa. Maya mengangguk mantap. Keberanian mulai muncul di wajah kecilnya karena ia merasa tidak lagi sendirian menghadapi monster itu. Malam itu, pertunjukan dimulai. Hanum memasak sup ayam dengan bumbu rahasia dari Aris. Aroma sup itu sebenarnya sangat gurih, namun bagi Hanum dan Maya, aroma itu adalah bau kematian. Di bawah pengawasan kamera, mereka duduk berdua. Hanum menyuapkan sendok ke mulutnya. Lalu dengan lihai ia menggunakan serbet besar untuk menutupi mulutnya dan mengeluarkan kembali makanan itu ke dalam serbet yang diletakkan di pangkuannya.
Maya melakukan hal yang sama. Ia berpura-pura lahap. Namun sebagian besar nasinya jatuh ke dalam kantong plastik kecil yang ia ikat di balik paha di bawah meja. Di tempat lain, di sebuah kamar hotel mewah di Surabaya, Aris duduk di depan laptopnya. Ia tersenyum puas melihat istri dan anaknya menghabiskan masakan dengan lahap lewat layar monitor. Ia meminum anggurnya, merasa bahwa rencananya berjalan sempurna. Namun, Aris tidak tahu bahwa di bawah meja makan itu, Hanum sedang menggenggam tangan Maya dengan erat. Sebuah perjanjian darah telah dibuat. Mereka bukan lagi mangsa yang pasrah. Mereka adalah pemburu yang sedang menunggu saat yang tepat untuk membalikan keadaan. Hanum tahu, ia hanya punya waktu 2 hari sebelum Aris pulang. Dan dalam 2 hari itu, ia harus menemukan bukti yang cukup untuk menjebloskan suaminya ke penjara selamanya. Sebelum racun yang tak kasat mata itu benar-benar menghancurkan mereka. Malam kedua tanpa Aris terasa jauh lebih mencekam. Meski raga pria itu berada ratusan kilometer jauhnya, kehadirannya terasa sangat kental di setiap sudut rumah. Lampu-lampu indikator kecil dari kamera tersembunyi yang kini telah Hanum sadari keberadaannya, tampak seperti mata predator yang berpijar dalam kegelapan. Hanum dan Maya telah melewati makan malam, sandiwara, dengan sukses. Semua makanan beracun itu telah dibuang secara diam-diam ke dalam saluran pembuangan kamar mandi yang tertutup rapat. Bukan lagi di taman yang bisa terlihat oleh kamera luar. Kini, Hanum berbaring di tempat tidur besarnya, menatap langit-langit, berpura-pura tidur sambil menunggu saat yang tepat. Pukul 2 pagi. Sunyi menyelimuti rumah. Hanya suara detak jam dinding di lorong yang terdengar seperti ketukan penghitungan mundur. Tiba-tiba, pintu kamar Hanum berderit pelan. Sesosok kecil masuk dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Itu Maya. Maya tidak langsung naik ke tempat tidur. Ia merangkak di lantai, menghindari sudut pandang kamera yang terpasang di atas lemari pakaian. Ia baru berani bangkit setelah berada di sisi tempat tidur yang tertutup oleh bayangan tirai tebal. "Ibu!" bisik Maya. Suaranya sangat tipis, hampir seperti desau angin. Hanum segera terbangun dan menarik Maya ke dalam pelukannya di bawah selimut tebal. Di bawah perlindungan kain itu, mereka merasa sedikit lebih aman dari pengintaian visual Aris. Tubuh Maya gemetar hebat, dingin seperti es. "Ibu, jangan makan apapun yang disiapkan ayah. Dengar ini soal ayah." Maya mulai berbisik tepat di telinga Hanum. Dia bukan hanya meracuni makanan. Dia senang melihat korbannya perlahan-lahan kehilangan akal. Hanum mempererat pelukannya. "Apa maksudmu, sayang?" Dulu, saat Ibu Sari masih ada, dia tidak langsung meninggal. Awalnya dia sering lupa jalan pulang. Lalu dia mulai melihat hal-hal yang tidak ada. Ayah bilang pada semua orang bahwa Ibu Sari gila karena depresi. Maya terisak pelan tanpa suara. "Tapi aku melihatnya, Bu." Setiap malam, ayah akan masuk ke kamar Ibu Sari saat dia sudah setengah sadar karena obat itu. Ayah akan berbisik di telinganya, mengatakan bahwa tidak ada yang menyayanginya, bahwa dia harus pergi. Darah Hanum serasa berhenti mengalir. Ini bukan sekadar pembunuhan demi uang asuransi. Ini adalah penyiksaan psikologis yang sangat terencana. Aris adalah seorang sosiopat yang menikmati proses penghancuran manusia dari dalam. "Lalu, apa yang terjadi pada malam terakhir itu?" tanya Hanum, suaranya tercekat. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam itu, ayah membawa botol kecil berwarna biru. Bukan bening seperti yang ibu lihat kemarin. Dia menyuntikannya ke dalam infus Ibu Sari di rumah sakit rumah. Ayah bilang itu vitamin. Tapi setelah itu, Ibu Sari tidak pernah bangun lagi. Sebelum dia menutup mata, dia sempat menatapku dan membisikkan satu kata, "Lari." Maya mengeluarkan sesuatu dari balik piyamanya. Sebuah buku kecil bersampul kulit yang sudah kusam. "Ini milik Ibu Sari. Aku menyembunyikannya di bawah papan lantai di gudang belakang selama setahun ini. Ayah mencarinya kemana-mana, tapi dia tidak menemukannya karena dia pikir aku terlalu bodoh untuk menyembunyikan sesuatu." Hanum mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Dengan bantuan cahaya redup dari layar ponselnya yang ia tutupi selimut, ia membuka halaman-halamannya.
Itu adalah catatan harian Sari. Isinya menyayat hati, catatan tentang bagaimana Sari merasa dikhianati oleh tubuhnya sendiri, bagaimana ia merasa ada iblis di dalam rumahnya, dan kecurigaannya bahwa Aris sedang melakukan sesuatu pada minumannya. Di halaman terakhir, ada tulisan yang goyah, "Jika aku pergi, Aris akan mencari pengganti." Bukan karena dia butuh cinta, tapi karena dia butuh subjek baru untuk permainannya. Siapapun yang membaca ini, lindungi Maya. Dia adalah satu-satunya saksi yang tersisa. Hanum menutup buku itu. Air matanya jatuh mengenai tangan Maya. Ia menyadari bahwa ia bukan sekadar istri kedua yang kurang beruntung. Ia adalah proyek baru bagi Aris. Dan alasan Maya menolaknya selama ini bukan karena cemburu, melainkan karena Maya tidak ingin melihat subjek baru ini hancur seperti ibunya. Maya mencoba menjauhkan diri agar tidak terlalu sakit saat Hanum akhirnya menemui ajal yang sama. Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Maya, ibu janji, tegas Hanum. Tapi ayah akan pulang besok sore, Bu. Dia bilang di telepon tadi kalau urusannya selesai lebih cepat. Suara Maya penuh ketakutan. Hanum tersentak. Kepulangan Aris yang lebih awal berarti waktunya semakin sempit. Ia harus mendapatkan bukti fisik yang lebih kuat dari sekadar buku harian. Ia butuh botol biru itu, atau setidaknya rekaman saat Aris melakukan aksinya. Maya, kau bilang ayah memindahkan kunci cadangan ke jam tangan rusak di ruang tamu. Maya mengangguk. Iya, di laci meja paling bawah. Dengarkan ibu. Besok pagi, ibu akan berpura-pura sakit parah. Ibu akan berakting seolah-olah racun itu sudah mulai bekerja. Ibu akan tetap di tempat tidur. Saat itulah, ibu ingin kau melakukan sesuatu yang sangat berani. Hanum membisikkan rencananya. Ia akan meminta Maya untuk menaruh ponsel Hanum dalam mode rekam suara di tempat-tempat strategis, dan Hanum sendiri akan mencoba memancing pengakuan Aris saat dia pulang nanti. Namun sebelum itu, Hanum harus memastikan dia memiliki senjata untuk membela diri. Tiba-tiba, terdengar suara bip kecil dari arah ruang tamu. Itu suara sensor pintu yang terbuka. Hanum dan Maya membeku. Aris tidak seharusnya pulang secepat ini. Apakah dia sudah sampai di bandara? Ataukah dia sengaja berbohong tentang jadwal kepulangannya untuk melakukan inspeksi mendadak? Langkah kaki terdengar berat di lantai bawah. Langkah yang sangat mereka kenali. Langkah Aris. Hanum? Maya. Kenapa lampu bawah dimatikan? Suara Aris menggema, terdengar dingin dan menuntut di tengah keheningan malam. Hanum segera mendorong Maya ke bawah kolong tempat tidur yang tertutup sprei menjuntai. Jangan keluar sampai ibu bilang keluar. Bisiknya darurat. Hanum menarik selimutnya, memejamkan mata, dan berpura-pura tertidur lelap dengan napas yang tidak teratur. Tepat saat pintu kamarnya terbuka perlahan. Cahaya dari lorong masuk, membentuk siluet tinggi Aris yang berdiri di ambang pintu, menatap tempat tidur dengan pandangan yang tak terbaca. Jantung Hanum berdentum begitu keras hingga ia takut suaranya akan memenuhi keheningan kamar. Di bawah tempat tidur, ia tahu Maya sedang menahan napas, meringkuk dalam kegelapan. Langkah kaki Aris mendekat, terdengar berat dan berirama di atas lantai kayu. Harum parfum maskulinnya yang tajam kini tercium seperti bau pemakaman bagi Hanum. Aris berhenti tepat di samping tempat tidur. Hanum bisa merasakan kasurnya sedikit amblas saat Aris duduk di tepiannya. Sebuah tangan yang dingin menyentuh kening Hanum, membelai rambutnya dengan kelembutan yang memuakan. Hanum, kau sudah tidur, bisik Aris. Suaranya terdengar sangat manis. Namun Hanum kini tahu ada bisa di balik nada itu. Hanum tidak bergerak. Ia membiarkan matanya tetap terpejam, mengatur napasnya agar terdengar dangkal dan berat, seolah-olah ia sedang didera kelelahan yang luar biasa. Salah satu efek samping yang tercatat dalam jurnal medis Aris. Kasihan, gumam Aris pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Efeknya ternyata lebih cepat pada tubuhmu dibanding Sari. Mungkin karena kau terlalu banyak berpikir. Hanum merasakan sebuah ciuman mendarat di pelipisnya. Dingin dan kering. Aris kemudian berdiri, berjalan menuju lemari pakaian, dan sepertinya sedang memeriksa sesuatu.
Terdengar bunyi klik halus. Mungkin ia sedang menyesuaikan posisi kamera tersembunyi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Aris keluar dari kamar dan menutup pintu dengan rapat. Begitu suara langkah kaki menjauh menuju lantai bawah, Hanum segera membuka matanya. Ia merosot ke lantai dan menarik Maya dari kolong tempat tidur. Dia sudah di bawah, bisik Hanum cepat. Maya, sekaranglah saatnya. Kita tidak punya waktu sampai besok pagi. Dia sudah ada di sini. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Maya bertanya. Matanya yang besar berkaca-kaca karena trauma yang kembali bangkit. Gunakan celah di belakang lemari buku di kamarmu untuk turun ke lantai bawah lewat ruang servis. Jangan lewat tangga utama. Ambil kunci itu dari laci meja ruang tamu saat dia sedang di dapur atau di kamar mandi. Setelah itu, bawa kunci itu ke kamar kerja ayah. Ibu akan menemuimu di sana. Maya mengangguk dengan keberanian yang dipaksakan. Bocah itu menyelinap keluar kamar lewat pintu penghubung balkon, sebuah rute yang jarang diperhatikan kamera. Sementara itu, Hanum harus melakukan pertunjukan utamanya. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah limbung, sengaja menabrak dinding beberapa kali agar tertangkap kamera koridor. Ia menuruni tangga sambil memegang kepalanya. Di ruang tamu, Aris sedang duduk santai sambil menyesap segelas air. Ia menoleh saat melihat Hanum turun. Sayang, kau bangun. Aris berdiri, pura-pura khawatir. Kenapa wajahmu pucat sekali? Dan langkahmu kau tampak pusing. Mas, kepalaku sakit sekali. Hanum merintih. Ia jatuh terduduk di sofa. Tiba-tiba saja semuanya berputar. Sejak makan malam tadi, rasanya jantungku berdebar tidak beraturan. Aris duduk di sampingnya, merangkul bahu Hanum. Sudah kubilang, kau terlalu lelah. Itu pasti karena kau tidak makan bumbu yang kusiapkan dengan benar. Sini, biar kupijat. Sambil dipijat, Hanum melihat lewat sudut matanya. Di kejauhan, di bayangan lorong yang gelap, ia melihat siluet kecil Maya yang bergerak seperti hantu menuju laci meja ruang tamu. Hanum harus mengalihkan perhatian Aris sepenuhnya. Mas, tadi aku bermimpi aneh, kata Hanum tiba-tiba, membuat gerakan tangan Aris terhenti. Mimpi apa? Aku bermimpi tentang Sari. Hanum menatap langsung ke mata Aris. Dia berdiri di dapur, menunjuk ke arah botol-botol bumbu itu. Dia menangis. Mas, dia bilang dia merindukanmu dan dia ingin aku berhati-hati. Ekspresi Aris berubah seketika. Senyum ramahnya menghilang, digantikan oleh garis wajah yang kaku dan dingin. Matanya menyipit, menatap Hanum dengan intensitas yang mengerikan. Mimpi hanyalah bunga tidur, Hanum. Suara Aris kini rendah dan tajam. Jangan mulai bicara yang tidak-tidak. Kau hanya sedang sakit. Otakmu sedang menciptakan halusinasi karena kekurangan nutrisi. Tapi rasanya sangat nyata. Mas, dia bilang, ada sesuatu di bawah papan lantai gudang. Aris tersentak. Genggamannya di bahu Hanum mengeras hingga terasa sakit. Apa yang kau katakan? Tepat saat itu, terdengar bunyi klak kecil dari arah laci. Hanum segera batuk dengan keras untuk menutupi suara itu. Mas, tolong ambilkan aku air hangat di dapur. Pinta Hanum sambil memegangi dadanya. Napas-napas sesak sekali. Aris ragu sejenak. Ia menoleh ke arah laci meja, lalu kembali ke Hanum. Baiklah, tunggu di sini. Jangan bergerak. Begitu Aris menghilang ke dapur, Maya muncul dari balik sofa dan menyerahkan sebuah kunci kecil berwarna perak kepada Hanum. Tanpa sepatah kata, Maya segera berlari kembali ke lantai atas melalui rute rahasianya. Hanum menyembunyikan kunci itu di dalam saku dasternya. Tak lama kemudian, Aris kembali membawa segelas air yang tampak keruh. Minum ini. Ini obat pereda nyeri yang kuat, kata Aris. Hanum menerima gelas itu. Ia tahu, jika ia meminumnya, semuanya akan berakhir. Ia berpura-pura hendak meminumnya, namun sengaja menyenggol lengan Aris hingga gelas itu jatuh dan pecah di lantai. Ya ampun. Maaf, Mas. Tanganku gemetar sekali. Hanum pura-pura panik.
Wajah Aris merah padam karena marah. Kau benar-benar merepotkan. Maaf, Mas, aku akan ambil kain pel di belakang. Hanum segera berdiri dan berlari, dengan gaya yang masih dibuat limbung, menuju lorong. Namun, ia tidak menuju dapur. Ia berbelok ke arah kamar kerja Aris. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci perak itu ke lubang laci bawah meja kerja Aris. Klik. Laci terbuka. Hanum menggeledah isinya dengan cepat. Di sana, di balik tumpukan dokumen asuransi yang sudah ia lihat sebelumnya, ada sebuah kotak bludru kecil. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan 3 botol kecil tanpa label, 2 berisi cairan bening, dan 1 berisi cairan berwarna biru pekat yang diceritakan Maya. Di samping botol-botol itu, terdapat sebuah alat perekam suara kecil. Hanum menekan tombol play dengan ragu. Suara yang keluar adalah suara Sari, istri pertama Aris, yang terdengar sangat lemah dan terengah-engah. Aris, kenapa kau melakukan ini? Aku istrimu. Maya anakmu, tolong berhenti. Lalu terdengar suara Aris yang tenang dan dingin. Suara yang sama yang tadi membelai rambut Hanum. Sari, sayangku, kau bukan manusia lagi bagiku. Kau adalah bukti bahwa kesempurnaan bisa diciptakan melalui kontrol. Jangan takut, setelah kau pergi, akan ada yang menggantikanmu. Dan aku akan melakukan yang lebih baik padanya. Hanum membekap mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya tumpah. Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Rekaman pengakuan pembunuhan. Tiba-tiba, lampu di kamar kerja itu menyala. Aris berdiri di ambang pintu, memegang sebuah alat suntik yang sudah terisi cairan biru. Wajahnya tidak lagi menyembunyikan apapun. Topeng suami sempurnanya telah hancur total, menyisakan sosok predator yang haus darah. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, Hanum, ujar Aris sambil perlahan menutup pintu kamar kerja dan menguncinya dari dalam. Seharusnya kau makan saja rendang itu dan tidur dengan tenang seperti Sari. Udara di dalam kamar kerja yang sempit itu mendadak terasa tipis. Hanum berdiri mematung di balik meja jati besar. Tangannya masih mencengkeram alat perekam yang memutar suara rintihan terakhir Sari. Di ambang pintu, Aris berdiri tegak. Cahaya lampu plafon yang dingin memantul pada permukaan jarum suntik di tangannya, menciptakan kilatan perak yang mematikan. Sari dulu tidak pernah sampai ke tahap ini. Aris berujar datar, melangkah maju dengan tenang. Setiap langkah sepatunya di atas lantai kayu terdengar seperti dentuman lonceng kematian. Dia terlalu lemah untuk curiga. Dia lebih memilih percaya pada cinta daripada logikanya sendiri. Tapi kau, Hanum, kau punya api yang berbeda dalam matamu. Kau iblis, Aris, teriak Hanum. Suaranya parau karena ketakutan dan kemarahan yang meluap. Kau membunuh ibu dari anakmu sendiri. Dan kau berencana melakukan hal yang sama padaku. Aris tertawa kecil. Suara tawa yang hampa dan tak tersentuh emosi manusiawi. Membunuh adalah kata yang kasar. Aku menyebutnya pemurnian. Aku mencari pendamping yang sempurna, yang patuh, yang tidak memiliki kehendak sendiri. Jika kalian mulai memberontak, artinya kalian cacat. Dan barang yang cacat harus diganti. Hanum melirik ke arah pintu yang terkunci. Tidak ada jalan keluar. Ia melihat ke arah botol cairan biru di atas meja. Dengan gerakan nekat, ia menyambar botol itu dan mengancam akan membantingnya ke lantai. Jangan mendekat. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan menghancurkan ini, ancam Hanum. Aris berhenti, namun matanya justru berkilat senang. Hancurkan saja. Aku masih punya banyak di gudang bawah tanah. Tapi kau tidak punya waktu lagi. Cairan yang kau hirup dari bumbu-bumbu selama ini sudah mulai merusak sistem sarafmu. Gemetar di tanganmu itu? Itu bukan hanya karena takut. Hanum, itu adalah racunnya yang mulai bekerja. Hanum menatap tangannya. Benar, getaran itu semakin hebat. Namun, di tengah keputusasaannya, ia teringat pada Maya. Di mana anak itu? Apakah dia berhasil keluar? Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari plafon di atas mereka. Aris mendongak. Matanya menyipit. Di saat perhatian Aris teralih,
Hanum tidak membuang waktu. Ia tidak membanting botol itu, melainkan menyambar lampu meja yang berat dan melemparkannya ke arah Aris. Lampu itu mengenai bahu Aris, membuatnya terhuyung dan menjatuhkan jarum suntiknya. Hanum segera berlari menuju jendela, mencoba membukanya. Namun jendela itu telah dipaku mati dari luar. Aris mengerang marah. Wajahnya memerah. Ia menerjang Hanum dan mencengkeram lehernya dengan satu tangan yang sangat kuat. "Kau pikir kau bisa lari dariku di rumahku sendiri?" geram Aris. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Hanum. Saat oksigen mulai hilang dari paru-paru Hanum, pintu kamar kerja yang terkunci itu tiba-tiba ditendang dari luar. Namun bukan polisi yang datang, melainkan Maya. Bocah kecil itu membawa sebuah tabung pemadam api kecil yang ia ambil dari lorong. Dengan keberanian yang luar biasa, Maya menekan tuasnya, menyemprotkan asap putih tebal tepat ke wajah Aris. "Lepaskan ibuku!" teriak Maya. Aris terbatuk hebat. Matanya perih terkena serbuk pemadam api. Cengkeramannya pada leher Hanum mengendur. Hanum jatuh terduduk, terengah-engah mencari udara. Maya segera berlari ke arahnya, menarik tangan Hanum. "Ibu, lewat sini, cepat!" Maya menunjuk ke arah lemari buku besar yang tadi sempat bergeser sedikit. Ternyata di belakang lemari itu ada sebuah pintu kecil, lubang akses menuju pipa-pipa air rumah yang langsung menembus ke gudang belakang. Itu adalah jalan yang selama ini digunakan Maya untuk menyembunyikan buku harian ibunya. Hanum dan Maya merangkak masuk ke dalam celah sempit itu tepat saat Aris mulai bisa melihat kembali. "Maya, kembali ke sini. Kau anak nakal." Suara Aris menggelegar di dalam kamar kerja. Namun ia terlalu besar untuk masuk ke dalam celah sempit yang dirancang untuk pemeriksaan pipa tersebut. Di dalam kegelapan lorong pipa yang berdebu, Maya menuntun Hanum dengan cekatan. Hanum bisa merasakan tangan kecil Maya yang berkeringat, namun sangat kokoh. Di tengah persembunyian itu, Maya berhenti sejenak di depan sebuah papan lantai yang longgar. "Ibu, ini jejak terakhir Ibu Sari," bisik Maya. Ia mengangkat papan itu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak logam kecil. Hanum membukanya dengan bantuan senter ponsel. Isinya bukan hanya perhiasan, melainkan tumpukan foto-foto Aris dengan wanita-wanita lain sebelum Sari, dan beberapa botol cairan biru yang sudah kosong dengan tanggal yang tertulis di setiap botolnya. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah dokumen dari laboratorium forensik swasta yang pernah dipesan Sari secara diam-diam sebelum ia meninggal. Dokumen itu menyatakan adanya kandungan arsenik dan digitalis dalam sampel makanan yang diuji. "Dia sudah melakukan ini berkali-kali," bisik Hanum ngeri. Sari sudah tahu, tapi dia tidak sempat melaporkannya karena Aris lebih dulu membungkamnya. "Ibu, kita harus panggil polisi sekarang," kata Maya dengan suara gemetar. "Ayah pasti sedang menuju gudang belakang. Dia tahu jalan keluar ini." Hanum mengangguk. Ia merogoh sakunya. Alat perekam itu masih ada. Buku harian Sari ada pada Maya. Dan dokumen forensik ini adalah paku terakhir untuk peti mati Aris. "Maya, dengarkan ibu. Ibu akan memancing ayah ke taman depan agar suaranya terdengar oleh tetangga. Kau harus lari ke rumah Pak RT. Minta mereka menelepon polisi. Jangan kembali ke dalam rumah sampai polisi datang. Mengerti?" "Tapi ibu." "Lakukan, Maya. Demi Ibu Sari. Demi kita." Hanum mendorong Maya keluar lewat pintu kecil di ujung pipa yang menuju semak-semak taman belakang. Begitu Maya menghilang dalam kegelapan malam, Hanum menarik napas panjang. Ia keluar dari persembunyian, berdiri di tengah taman belakang yang tersorot lampu sorot. Ia melihat bayangan Aris muncul dari pintu dapur, memegang sebilah pisau dapur yang berkilau. "Kau tidak punya tempat untuk sembunyi lagi, Hanum," kata Aris dengan nada yang kembali tenang, namun lebih mematikan dari sebelumnya. Hanum berdiri tegak, memegang dokumen forensik dan alat perekam tinggi-tinggi. "Aku tidak sedang sembunyi, Aris. Aku sedang menunggumu mengakui semuanya di depan seluruh dunia." Suasana taman belakang rumah yang biasanya asri kini berubah menjadi arena maut yang mencekam. Lampu sorot taman yang berwarna kekuningan menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di atas rumput saat Hanum dan Aris saling berhadapan.
Angin malam berhembus kencang, menggoyahkan dahan pohon Kamboja. Namun Hanum berdiri sekokoh batu karang meski tubuhnya sebenarnya masih didera rasa pusing yang hebat. Aris berjalan mendekat dengan langkah santai, pisau dapur di tangan kanannya terpantul cahaya, sementara tangan kirinya memegang botol kecil berisi cairan biru yang tadi sempat ia ambil kembali. Mengakui semuanya di depan dunia. Aris terkekeh. Suara yang biasanya terdengar merdu kini terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Dunia tidak akan mendengar suara mayat. Hanum, semua orang tahu kau sedang sakit. Depresi pasca nikah. Mungkin? Atau mungkin duka karena gagal menjadi ibu yang baik bagi Maya? Orang-orang akan lebih percaya pada air mataku saat aku berdiri di depan nisanmu nanti. Hanum mengepalkan tangannya, menyembunyikan getaran yang semakin menjadi-jadi. Kau meremehkan aku, Aris. Dan kau meremehkan Sari. Kau pikir dia meninggal tanpa perlawanan? Dia meninggalkan semua ini untukku. Hanum mengangkat tinggi-tinggi dokumen laboratorium dan alat perekam itu. Wajah Aris berubah gelap. Berikan itu padaku. Kemarilah dan ambil sendiri, tantang Hanum. Hanum mulai bergerak mundur, memancing Aris menjauh dari area belakang menuju lorong samping rumah yang mengarah ke taman depan. Ia tahu bahwa rumah mereka memiliki pagar yang tinggi, namun tetangga di sebelah kanan adalah seorang pensiunan polisi yang memiliki pendengaran sangat tajam. Jika ia bisa memancing Aris untuk berteriak atau melakukan konfrontasi fisik di sana, peluangnya akan lebih besar. Kau tahu, Aris. Hanum bicara dengan suara keras agar suaranya bisa tertangkap oleh alat perekam yang masih aktif di saku bajunya. Aku sempat heran kenapa kau tidak langsung membunuhku. Kenapa harus lewat bumbu dapur? Kenapa harus perlahan? Sekarang aku sadar. Kau adalah seorang pengecut. Kau takut pada darah. Kau lebih suka melihat orang mati karena penyakit, agar tanganmu tetap bersih di depan hukum. Aris mendengus. Langkahnya mulai dipercepat. Ini bukan soal takut. Ini soal seni. Mengatur dosis, melihat perubahan perilaku, menyaksikan bagaimana harapan perlahan-lahan hilang dari mata korbanku. Itu adalah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sari adalah karya pertamaku yang sukses. Dia begitu percaya padaku sampai tetes terakhir. Dan kau melakukan hal yang sama pada Maya. Suara Hanum meninggi, penuh dengan nada jijik. Kau meracuni makanan anakmu sendiri. Maya adalah asuransi cadangan, jawab Aris tanpa beban, seolah membicarakan tabungan bank. Jika kau gagal memenuhi ekspektasiku, atau jika dia mulai bicara terlalu banyak, dia akan menyusul ibunya. Tapi dia pintar. Dia memilih untuk lapar. Sayangnya, kepintarannya tidak akan bisa menyelamatkanmu malam ini. Tiba-tiba, Aris menerjang. Hanum sudah mengantisipasi gerakan itu. Ia melemparkan dokumen fotokopi yang ia pegang ke wajah Aris, menciptakan distraksi sesaat. Aris terhalang oleh lembaran kertas yang berterbangan, dan di detik itu, Hanum berlari sekuat tenaga menuju gerbang depan. Tolong! Perampok! Tolong! Teriak Hanum sekeras mungkin. Namun, Aris jauh lebih cepat dan kuat. Sebelum Hanum mencapai gerbang, Aris berhasil menjambak rambut Hanum dan membantingnya ke dinding samping rumah. Hanum mengerang kesakitan. Kepalanya membentur tembok hingga pandangannya berkunang-kunang. Aris mencengkeram rahang Hanum dengan kasar, memaksanya menatap mata yang penuh kegilaan itu. Ia mengangkat botol cairan biru itu tepat di depan wajah Hanum. Cukup sandiwaranya. Aku tidak punya waktu untuk bermain kucing-kucingan lagi. Karena kau tidak mau makan masakanmu, maka kau akan minum ini secara langsung, geram Aris. Ia mencoba membuka paksa mulut Hanum dengan jari-jarinya yang kuat. Hanum meronta, mencoba menendang dan mencakar, namun racun yang sudah ada di sistem tubuhnya selama beberapa minggu terakhir membuatnya kehilangan sebagian besar kekuatannya. Cairan biru itu sudah berada di bibir botol, siap ditumpahkan ke dalam kerongkongannya. Tit! Tit! Suara alarm mobil di garasi tiba-tiba berbunyi dengan sangat nyaring, memecah kesunyian malam. Aris tersentak dan menoleh. Maya! Bocah itu rupanya tidak langsung pergi ke rumah Pak RT.
Ia menyelinap kembali ke garasi dan menghantamkan kapak darurat ke kaca mobil Aris untuk memicu alarm keamanan. "Sialan kau, anak sial," kutuk Aris. Gangguan itu memberi Hanum kesempatan terakhir. Ia meraih vas bunga besar yang ada di rak luar dan menghantamkannya ke kaki Aris. Aris meraung kesakitan dan botol biru itu terlepas dari tangannya, pecah berantakan di atas lantai semen. Pada saat yang sama, cahaya lampu senter yang kuat menyorot dari arah pagar depan. "Polisi! Jangan bergerak! Jatuhkan senjatanya!" Sebuah suara tegas menggema dari balik gerbang. Aris membeku. Ia menatap ke arah gerbang, lalu ke arah Hanum yang tergeletak lemas di tanah, dan kemudian ke arah pecahan botol biru yang kini mengeluarkan aroma kimia yang tajam. Topeng ketenangannya runtuh sepenuhnya. Ia mencoba berlari masuk kembali ke dalam rumah, namun dua petugas polisi sudah melompati pagar dengan senjata terarah. "Angkat tanganmu di atas kepala," perintah petugas tersebut. Pak RT, sang pensiunan polisi, muncul di belakang petugas dengan membawa senter besar. Di sampingnya, Maya berdiri dengan tubuh gemetar, memeluk buku harian ibunya erat-erat. "Ibu!" Maya berteriak dan mencoba berlari ke arah Hanum, namun ditahan oleh Pak RT demi keselamatannya. Aris, yang kini terpojok di sudut lorong, mencoba melakukan satu upaya manipulasi terakhir. Ia menjatuhkan pisau dapurnya dan memasang wajah panik yang dibuat-buat. "Pak, tolong! Istri saya, dia gila. Dia mencoba menyerang saya dan anak saya. Dia berhalusinasi," teriak Aris dengan suara yang gemetar. Aktingnya sangat meyakinkan hingga salah satu polisi sempat ragu sejenak. Hanum, dengan sisa-sisa tenaganya, merogoh saku bajunya. Ia mengeluarkan alat perekam suara yang masih menyala. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menekan tombol putar ulang dengan volume maksimal. Suara Aris yang dingin dan mengakui perbuatannya di kamar kerja tadi terdengar jelas di udara malam yang sunyi. "Membunuh adalah kata yang kasar. Aku menyebutnya pemurnian. Sari adalah karya pertamaku yang sukses." Rekaman itu tidak bisa dibantah. Wajah Aris yang tadi tampak memohon bantuan, kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa kali ini, predator itu telah benar-benar terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. "Aris Permana, Anda ditahan atas dugaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan," ujar petugas polisi sambil mendekat dan memborgol tangan Aris dengan kasar. Saat Aris diseret menuju mobil patroli, ia sempat menoleh ke arah Hanum. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya kebencian yang murni. Namun Hanum tidak takut lagi. Ia melihat Maya berlari ke arahnya dan langsung memeluknya erat-erat. "Kita selamat, Ibu. Kita benar-benar selamat." Isak Maya di bahu Hanum. Hanum mencium puncak kepala Maya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam rumah itu, rasa dingin yang menyesakkan itu hilang. Mereka memang telah melewati neraka, tapi mereka melewatinya bersama. Ambulans datang tak lama kemudian untuk membawa Hanum dan Maya ke rumah sakit untuk pemeriksaan toksikologi. Saat Hanum dibaringkan di atas tandu, ia melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu bukan lagi penjara, dan pria itu bukan lagi suaminya. Bau disinfektan yang tajam dan bunyi ritmis mesin EKG menyambut kesadaran Hanum. Cahaya lampu neon di langit-langit rumah sakit terasa menusuk matanya yang lelah. Saat ia mencoba menggerakkan tangan, rasa kaku dan kesemutan masih menjalar di ujung jari-jarinya. Pengingat fisik akan racun yang hampir merenggut nyawanya. "Ibu sudah bangun." Sebuah suara kecil yang familiar terdengar dari samping tempat tidur. Hanum menoleh perlahan. Maya duduk di sana, matanya merah dan sembab. Namun ada binar harapan yang belum pernah dilihat Hanum sebelumnya. Di samping Maya, seorang dokter wanita parubaya dan seorang detektif polisi berpakaian sipil berdiri menunggu. Di mana Aris?" bisik Hanum. Suaranya masih serak. "Dia sudah di sel tahanan, Bu Hanum," jawab detektif polisi itu, yang bernama Danu. "Berkat rekaman suara dan dokumen yang Anda simpan, hakim tidak akan memberinya kesempatan untuk bebas dengan jaminan. Tapi sekarang, kami butuh bukti yang lebih konkret dari sisi medis." Dokter itu, Dokter Amira,
melangkah maju sambil membawa map rekam medis. Hasil tes toksikologi awal Anda menunjukkan kadar arsenik yang sangat tinggi dalam aliran darah Anda, Hanum. Selain itu, ada jejak digitalis yang mulai merusak ritme jantungmu. Itulah penyebab sesak napas dan detak jantung tidak beraturan yang kau rasakan. Beruntung dosisnya diberikan secara bertahap, sehingga tubuhmu punya waktu untuk memberi peringatan sebelum organ-organmu gagal total. Hanum menarik napas panjang, merasa ngeri membayangkan betapa dekatnya ia dengan kematian. Lalu Maya? Bagaimana dengan Maya? Dokter Amira tersenyum tipis dan mengelus bahu Maya. Dia jauh lebih sehat secara fisik karena dia menolak makan. Namun, dia mengalami malnutrisi ringan dan trauma psikologis yang sangat dalam. Kami juga menemukan bahwa selama setahun terakhir, Maya bertahan hidup dengan memakan biskuit kemasan dan air mineral botol yang dia beli diam-diam dari kantin sekolahnya. Dia luar biasa kuat. Detektif Danu kemudian menunjukkan sebuah kantong plastik transparan berisi botol biru yang sempat pecah di taman. Kami sudah menguji sisa cairan ini. Ini adalah campuran konsentrat aconitine, racun saraf yang sangat mematikan. Jika Aris berhasil menuangkannya ke mulut Anda malam itu, Anda hanya punya waktu 5 menit sebelum jantung Anda berhenti. Hanum memejamkan mata, memeluk Maya yang kini sudah merangkak naik ke tempat tidurnya. Mereka berdua terdiam, memproses kenyataan bahwa pria yang mereka panggil suami dan ayah adalah seorang monster yang menghitung hari-hari kematian mereka di balik senyum ramahnya. Ada satu hal lagi, Bu Hanum. Danu merendahkan suaranya. Kami telah membongkar gudang rahasia di bawah lantai yang Anda sebutkan. Di sana, kami menemukan kotak pendingin kecil berisi sampel darah. Aris tampaknya mengoleksi sampel darah Sari saat dia perlahan-lahan sekarat. Dia sedang melakukan studi kasus tentang berapa lama tubuh manusia bisa bertahan terhadap dosis yang berbeda. Dia benar-benar menganggap ini sebagai eksperimen sains yang gila. Mendengar itu, Hanum merasa mual. Kebenciannya pada Aris kini bercampur dengan rasa kasihan yang mendalam pada Sari. Istri pertama itu benar-benar menjadi martir agar suatu hari kebenaran ini terungkap. Sari tidak mati sia-sia, bisik Hanum pada Maya. Dia yang menyelamatkan kita, Maya. Lewat catatannya, lewat keberanianmu menyimpannya. Proses pemulihan Hanum memakan waktu 1 minggu. Selama waktu itu, polisi terus menggali bukti baru. Mereka menemukan bahwa Aris telah mengganti penerima asuransi Sari hanya beberapa hari sebelum kematiannya, dan ia telah menyiapkan dokumen serupa untuk Hanum. Motivasi Aris bukan hanya kegilaan obsesifnya, tapi juga hutang judi saham yang sangat besar yang ia sembunyikan di balik gaya hidup mewahnya. Di hari kelima, seorang pengacara datang menemui Hanum. Ia membawa kabar bahwa semua aset Aris telah dibekukan. Namun karena Hanum masih berstatus istri sah dan ada bukti percobaan pembunuhan, Hanum memiliki hak atas rumah dan sebagian aset tersebut sebagai kompensasi bagi masa depan Maya. Namun, bagi Hanum, rumah itu adalah tempat kejadian perkara yang terkutuk. Ia tidak ingin kembali ke sana. Maya, panggil Hanum di suatu sore saat mereka duduk di balkon rumah sakit, melihat matahari terbenam. Setelah ini, kita tidak akan kembali ke rumah itu. Kita akan cari tempat baru. Hanya kita berdua. Ibu akan mengurus surat adopsi resmi agar kau benar-benar menjadi anak ibu selamanya. Apakah kau keberatan? Maya menatap Hanum dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, sebuah senyum lebar nan tulus menghiasi wajahnya. Ia menggeleng cepat. Aku tidak mau ayah baru. Ibu. Aku hanya mau ibu, kata Maya sambil memeluk pinggang Hanum. Hanum merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada racun manapun yang pernah diberikan Aris. Perjuangan mereka belum berakhir, masih ada pengadilan panjang yang harus mereka hadapi sebagai saksi, tapi untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Aris, Hanum merasa ia bisa bernapas dengan lega. Mereka telah melewati badai, dan meski ada sisa-sisa racun yang mungkin masih membekas di tubuh Hanum atau trauma yang menetap di ingatan Maya, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain sebagai penawar rasa sakit tersebut. Ruang sidang utama pengadilan negeri hari itu penuh sesak. Udara terasa berat dengan aroma kayu tua dan ketegangan yang menggantung di antara barisan kursi penonton.
Hanum duduk di baris depan, mengenakan pakaian berwarna putih yang kontras dengan suasana kelam di sekelilingnya. Di sampingnya, Maya menggenggam tangannya erat. Gadis kecil itu sudah jauh lebih sehat. Pipinya mulai berisi, dan meski ia tampak gugup, matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan yang melumpuhkan. Pintu samping terbuka, dan suasana mendadak sunyi saat Aris dibawa masuk oleh petugas kejaksaan. Pria itu tampak berbeda. Tidak ada lagi kemeja rapi atau senyum tenang yang mempesona. Ia mengenakan rompi tahanan oranye. Wajahnya tirus, dan rambutnya yang dulu tertata klimis kini tampak berantakan. Namun, saat ia melewati Hanum, ia sempat melirik, sebuah tatapan tajam yang masih menyimpan kilat kegilaan. Hanum tidak memalingkan wajah. Ia menatap balik Aris dengan keberanian yang ia kumpulkan dari setiap luka yang telah ia lalui. Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan yang sangat panjang. Jaksa penuntut umum memaparkan setiap detail kejahatan Aris, mulai dari pembunuhan berencana terhadap Sari, penyiksaan psikologis terhadap Maya, hingga percobaan pembunuhan terhadap Hanum. Bukti-bukti yang dihadirkan tidak terbantahkan. Botol-botol kimia, jurnal medis yang mengerikan, laporan asuransi, dan yang paling krusial, rekaman suara Sari dan Hanum. Saat rekaman suara rintihan terakhir Sari diputar di ruang sidang, keheningan menyayat hati melanda seluruh ruangan. Beberapa pengunjung sidang terdengar terisak. Aris hanya menunduk, namun tangannya yang terborgol tampak mencengkeram lututnya dengan kuat. Selanjutnya, kami memanggil saksi kunci, Saudari Maya Permata, ujar jaksa. Hanum merasakan tangan Maya berkeringat. Ia mencium kening putri tirinya itu. Ingat, Maya, kebenaran adalah kekuatanmu. Ibu ada di sini. Maya berjalan menuju kursi saksi dengan langkah kecil yang pasti. Di depan hakim, ia menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang malam-malam ia terbangun melihat ayahnya menyuntikkan cairan ke infus ibunya. Ia bercerita tentang betapa laparnya dia karena harus membuang setiap suap makanan yang dimasak Hanum demi menyelamatkan ibu tirinya itu. Kenapa kamu tidak melapor sejak dulu, Nak? Tanya hakim ketua dengan nada lembut. Maya menoleh ke arah Aris, lalu kembali ke hakim. Karena ayah bilang, jika aku bicara, dia akan mengirimku ke tempat yang sama dengan Ibu Sari. Aku takut, tapi saat melihat Ibu Hanum mulai sakit seperti Ibu Sari, aku sadar aku tidak boleh takut lagi. Aku lebih baik mati daripada kehilangan ibu lagi. Ruang sidang bergemuruh pelan. Kesaksian seorang anak kecil yang begitu tulus meruntuhkan segala pembelaan pengacara Aris. Saat tiba giliran Aris untuk memberikan pernyataan, ia mencoba melakukan upaya terakhir. Ia berdiri dan mencoba menangis, mengklaim bahwa ia menderita gangguan mental akibat duka kehilangan istri pertamanya. Ia mencoba menyalahkan, bisikan-bisikan, di kepalanya. Saya mencintai mereka. Saya hanya ingin mereka tetap bersama saya selamanya. Teriak Aris dengan suara parau yang dibuat-buat. Namun, Hanum berdiri dari kursinya. Sebuah pelanggaran protokol sidang yang tidak dipedulikan hakim saat itu. Kau tidak mencintai siapapun, Aris. Kau hanya mencintai kendali. Kau menganggap kami adalah boneka dalam eksperimenmu yang sakit. Cinta tidak membunuh, Aris. Cinta menyelamatkan. Dan lihatlah, cinta Maya kepadakulah yang menghancurkan semua rencanamu. Aris terdiam. Matanya bertemu dengan mata Hanum, dan untuk pertama kalinya, predator itu tampak ciut. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi penguasa di rumah itu, maupun di hidup mereka. Setelah jeda selama 2 jam, hakim ketua kembali ke ruangan untuk membacakan vonis. Menimbang segala bukti dan kesaksian yang ada, menyatakan terdakwa Aris Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan berkali-kali. Mengingat kekejaman dan sifat perbuatan yang dilakukan secara sadar dan berulang, pengadilan menjatuhkan vonis, hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketuk palu hakim bergema 3 kali, menandakan berakhirnya teror yang selama ini menghantui hidup mereka. Hanum memeluk Maya dengan tangisan lega yang meledak. Aris diseret keluar dari ruang sidang, kali ini dengan kepala tertunduk lesu, kalah oleh keberanian 2 wanita yang ia anggap lemah. 3 bulan kemudian,
Sinar matahari pagi yang cerah menerangi sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang asri. Tidak ada kamera tersembunyi, tidak ada pintu yang dipaku mati, dan tidak ada lagi rasa takut yang mengintai di balik bayangan. Hanum sedang berada di dapur, memotong sayuran segar. Di meja makan, Maya sedang menggambar sesuatu dengan riang. Tidak ada lagi aroma kimia yang tajam, yang ada hanyalah wangi masakan rumahan yang sesungguhnya. "Ibu, sarapan apa hari ini?" tanya Maya sambil menghampiri Hanum. Hanum tersenyum dan menyodorkan sepotong kecil omelet yang baru matang. "Cobalah, sayang. Ibu tambahkan sedikit keju kesukaanmu." Tanpa ragu, Maya membuka mulutnya dan memakan potongan itu dengan lahap. Ia mengunyahnya dengan senyum lebar. "Enak sekali, Bu." Hanum merasakan matanya berkaca-kaca. Dulu, momen sesederhana ini terasa seperti kemustahilan. Ia kini telah resmi mengadopsi Maya secara hukum. Nama belakang Maya bukan lagi Permata, melainkan nama keluarga Hanum. Mereka telah membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan Aris, termasuk ingatan-ingatan pahit di rumah lama mereka. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Seorang petugas pos mengantarkan sebuah surat. Itu adalah surat dari lembaga pemasyarakatan, memberitahukan bahwa Aris mencoba mengirimkan surat untuk mereka. Hanum menatap surat itu sejenak, lalu tanpa membukanya, ia memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas. "Ada apa, Bu?" tanya Maya. "Bukan apa-apa, sayang. Hanya sampah yang tidak perlu kita simpan," jawab Hanum tenang. Ia kembali ke meja makan, duduk di samping Maya, dan mulai menikmati sarapan mereka bersama. Di luar jendela, bunga-bunga di taman bermekaran dengan indahnya. Kali ini tanpa ada racun yang merusak akarnya. Hanum menyadari bahwa hidup mungkin tidak akan pernah benar-benar sempurna. Ia masih sering terbangun di tengah malam jika mendengar suara pintu berderit. Dan Maya terkadang masih sering menyimpan biskuit di bawah bantalnya karena trauma masa lalu. Namun, mereka punya waktu. Mereka punya satu sama lain. Dan yang terpenting, mereka punya kebebasan. Masakan Hanum kini bukan lagi tentang rasa takut atau kecurigaan. Setiap suapan adalah simbol kemenangan atas kegelapan. Dan bagi Maya, masakan ibunya adalah rasa aman yang selama ini ia cari. Rasa dari seorang ibu yang rela bertaruh nyawa demi melindunginya. Cerita tentang "Putri Tiriku Tidak Mau Makan Masakanku" berakhir di sini, bukan dengan tragedi, melainkan dengan sebuah piring yang kosong bersih, sebuah perut yang kenyang, dan dua hati yang akhirnya menemukan kedamaian yang sejati.